Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman yang hebat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dan belajar bersama Bu Kurnia Santi Cahyaningrum. Mari belajar bersama. Kali ini kita akan membaca sebuah literasi tentang mengenal padi, dimulai dari proses pertumbuhan padi hingga menjadi nasi yang siap konsumsi. Berikut proses padi mulai dari ditanam hingga menjadi nasi siap konsumsi. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas bercurah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Perlu diketahui, Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi hingga menjadi beras. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selain itu, petani juga mengairi, memberi pestisida, dan memberi pupuk pada tanaman ini. Kemudian, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Perlu diketahui, gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk menggunakan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Proses padi ditanam hingga menjadi nasi siap konsumsi. Yang pertama, sawah dibajak oleh petani pada hari pertama. Kemudian, padi ditanam pada hari ke-21 hingga hari ke-30. Selanjutnya, padi mulai berbiji saat memasuki hari ke-100. Padi dipanen pada hari ke-120. Padi diambil dari sawah saat hari ke-122. Kemudian padi dijemur dan digiling pada hari ke-130. Biji padi siap jadi beras saat memasuki hari ke-132 dan nasi siap dimakan. Berikut beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. 1. Kita harus menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. 2. Menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, untuk mendirikan bangunan. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir.
Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai dengan kebutuhan akan sangat membantu. Fakta mengenai padi. Pada umumnya, padi tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Selain itu juga diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Nah, anak-anak hebat, cukup sekian literasi tentang padi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum.